Ini adalah Indonesia. Setiap 5 tahun sekali, negara ini mengalami sebuah fenomena yang luar biasa masif. Jutaan baliho muncul di mana-mana, jalanan macet karena konvoy, dan uang miliaran rupiah digelontorkan hanya dalam beberapa minggu. Paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran. Kebanyakan dari kita menganggap ini adalah sebuah gerakan demokrasi besar-besaran, yaitu pemilu. Tapi kalau kita lihat di sini, ada yang menurut saya itu cukup janggal. Karena kalau dilihat dari segi matematika dan finansial, ini bukan sama sekali tentang politik. Ini adalah pasar taruhan terbesar di Asia Tenggara, di mana orang-orang rela membuang uangnya demi mendapatkan satu kursi di sistem pemerintahan. Sebenarnya, kalau kalian pakai logika matematika, ini tidak ada untungnya. Karena uang yang digelontorkan untuk menjadi seorang bupati atau anggota parlemen, seseorang harus mengeluarkan puluhan bahkan ratusan miliar. Sementara gaji mereka sendiri per bulan tidak bisa mencukupi dana yang mereka keluarkan saat masa kampanye. Apa yang membuat orang-orang melakukan ini? Apakah mereka rela jadi miskin untuk mensejahterakan rakyat? Atau ada niat tersendiri di balik ini semua? Sini saya jelaskan. Tidak sedikit dari mereka yang ada di parlemen datang dari background yang sebenarnya biasa-biasa saja. Namun setelah menjabat, mereka mengalami lonjakan kekayaan yang luar biasa besar. Di sini ada 2 nama yang saya sorot. Yang pertama, Bupati Natuna yaitu Chen Shui-lan dan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas. Kalau kalian perhatikan harta kekayaan dari Chen Shui-lan sebelum menjabat sebagai Bupati Natuna, secara keseluruhan berada di kisaran 1,1 miliar. Saat itu dia masih menjabat sebagai anggota DPR RI yang menggantikan Ansar Ahmad yang telah mencalonkan sebagai calon gubernur Kepulauan Riau di tahun 2020. Bahkan ada laporan dari salah satu media ternama yang mengatakan beliau merupakan salah satu bupati termiskin di Kepri. Dan anehnya setahun kemudian di tahun 2024, saat Pilbub, dia terpilih sebagai Bupati Natuna untuk periode 2025 sampai 2030. Jadi kalau prioritas saya, secepat-cepatnya saya bawa investor. Sejak saya berkantor di sini, sudah 2 investor yang datang. Disinilah letak anehnya. Kekayaannya secara tiba-tiba melonjak tajam menjadi 293 miliar. Berdasarkan data LHKPN tahun 2024. Di sini tidak ada laporan usaha besar, kepemilikan perusahaan atau bisnis properti yang besar. Hartanya naik sekitar 26.000% dalam waktu 1 tahun. Namun belum ada klarifikasi resmi dari Chen Shui-lan dan Partai Golkar terkait asal-usul harta kekayaan tersebut. Dan saat video ini dibuat, KPK masih mengecek laporan tersebut. Apakah ada kekeliruan atau tidak? Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku akan mengecek terkait harta kekayaan Bupati Natuna yang melonjak drastis dari tahun 2023 ke 2024. Yakut Khalil Qumas, seorang Menteri Agama yang dilantik oleh mantan Presiden Joko Widodo untuk periode tahun 2020 sampai 2024. Baru-baru ini nama beliau menjadi sorotan publik, bukan hanya perkara hukum yang dialami beliau, melainkan lonjakan kekayaannya selama menjabat sebagai Menteri Agama. Saat masih tercatat sebagai anggota DPR RI, total harta kekayaan Yakut Khalil Qumas yang dilaporkan dalam LHKPN pada 19 Juni 2019 berada di angka 936 juta. Pada periode itu, Yakut tercatat belum memiliki utang. Namun perubahan signifikan terjadi saat beliau menjabat sebagai Menteri Agama. Dalam LHKPN saat awal menjabat yang dilaporkan pada 31 Maret 2021. Angka ini menunjukkan kenaikan lebih dari 10 miliar rupiah di saat awal menjabat. Dan lonjakan kenaikan harta kekayaannya terus naik hingga di masa akhir jabatan beliau. Dalam LHKPN khusus saat akhir masa menjabat beliau yang dilaporkan pada 20 Januari 2025, total kekayaannya tercatat mencapai 13,7 miliar rupiah. Naik 2,5 miliar dari saat awal beliau menjabat. Bukan hanya itu, beliau juga memiliki utang sebesar 800 juta rupiah. Berbeda jauh saat beliau belum menjabat sebagai Menteri Agama.
yang dimana saat itu tidak ada catatan laporan utang dari Yakut Khalil Qumas. Ditahan ke Pak Yakut. Mau izin ya, saya masuk dulu ya. Saya masuk dulu ya, izin ya. Siap ditahan ke Pak Yakut. Saya masuk dulu sih. Saat pandemi COVID kemarin pun, harta kekayaan para menteri sebanyak 58% bertambah 1 miliar dan 26% lainnya bertambah kurang dari 1 miliar. Kalau kita bayangkan sebenarnya pekerjaan menjadi sebuah politisi di Indonesia, gajinya berada di kisaran belasan juta hingga puluhan, dan itu termasuk tunjangannya. Tapi selama periode menjabat, kekayaannya naik drastis. Aset tanah bertambah, isi rekening melonjak tajam, dan semua itu legal di atas kertas. Bagaimana sebenarnya sistem ini bekerja? Bukan rahasia umum lagi, kebanyakan pejabat Indonesia sebelumnya seorang pengusaha. Ketika mereka memegang kursi kekuasaan, akan terjadi yang disebut oleh para sosiolog sebagai benturan kekuasaan. Situasi di mana seseorang memiliki kekuasaan atau wewenang, namun kepentingan pribadinya memengaruhi atau mengesampingkan tugas dan tanggung jawab profesionalnya. Kebijakan yang mereka buat, proyek infrastruktur yang mereka setujui, izin pertambangan yang mereka keluarkan, semuanya memiliki nilai ekonomi yang luar biasa besar bagi pihaknya. Dan kemungkinan besar, dia akan membuat kebijakan yang menguntungkan pribadinya sendiri. Itu memperlihatkan bahwa satu hal, modal politik bagi kepala daerah itu nilainya sangat mahal. Biaya untuk menjadi anggota DPR paling murah itu ada di kisaran 300 juta rupiah. Dan yang terbesar itu sampai 6 miliar rupiah. Bahkan terdapat informasi yang menyebutkan kalau seorang caleg di Jakarta bisa menghabiskan sampai 160 miliar rupiah. 160 miliar rupiah. Tentu sebagian besar kita menganggap ini angka yang sangat fantastis. Dan ini bukan terjadi baru sekarang. Sudah dari dulu kita menggelontorkan dana kampanye dengan jumlah yang besar. Di tahun 1955, total dana kampanye kita berada di kisaran 479 juta rupiah. Itu setara di 1,8 triliun rupiah. Uang segitu di tahun 55 itu sangat besar. Walaupun ada upaya pembatasan yang dilakukan oleh BPK-RI terkait dana kampanye, yaitu maksimal sebesar 40 miliar rupiah. Dan ini sebenarnya langkah yang cukup bagus. Tapi kalau kita lihat di lapangan, sekelas caleg saja bisa menggelontorkan dana sampai 20 miliar. Bagaimana dengan bupati, gubernur, atau wali kota? Laporan dari KPK mengatakan biaya pemilu serentak bisa mencapai lebih dari 70 triliun, sedangkan di daerah-daerah mencapai puluhan triliun. Di tingkat individu, seorang calon bupati harus mengantongi sekitar 30-100 miliar rupiah agar dapat bertarung dengan peluang menang yang besar. Tapi masalahnya tidak semua calon punya duit sebanyak itu. Jadi kalau dipikir-pikir, dari mana sebenarnya duit ini berasal? Dugaan suap jabatan yang menjerat Bupati Kwansin, Suhardiman Ambi, merembet ke kasus dugaan korupsi lain berupa dugaan suap pelepasan hutan produksi terbatas di Kwansin Riau. Disinilah permainannya. Kita harus akui dulu dana yang digelontorkan dalam pemilihan kepala daerah membutuhkan dana besar. Jadi dana yang mereka keluarkan untuk mencalonkan diri lebih besar dari dana yang didapat saat menjabat. Sehingga para politisi akan melakukan segala cara untuk menyiasati pembengkakan biaya politik. Apalagi jika mereka mengetahui ada keuntungan besar yang diperoleh ketika mereka duduk di kursi kekuasaan. Di sini KPK juga melakukan studi pada tahun 2015, 17, dan 18 menunjukkan pasangan calon mengeluarkan dana sampai setengah bahkan melebihi harta yang mereka punya. Maka sudah pasti dana itu bersumber dari para sponsor atau cukong, sebagaimana disinyalir mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Kepala daerah itu disponsori orang lain. Sponsor itu ya cukong kan? Karena artinya cukong itu orang yang membiayai kegiatan orang lain karena punya modal. Dalam lensa politik elektoral, sumbangan modal yang diberikan kepada kontestan oleh para cukong, investor, atau sponsor itu didorong oleh kepentingan untuk memperoleh insentif kapital, termasuk pengaruh untuk mengendalikan distribusi proyek pemerintah. Mereka itu bisa terdiri atas kelas dominan, yaitu para pengusaha pertambangan, energi, properti, media, telekomunikasi, dan sebagainya.
Sebenarnya adanya cukong di balik pendanaan kontestan tidaklah masalah. Kalau kontestan yang didukung memang benar-benar memiliki integritas dan kualitas yang sudah teruji serta sumbangan dana politik tersebut tak disertai dengan motivasi khusus yang menguntungkan mereka sendiri saja. Tapi realitanya hampir nol. Pemimpin yang disuntik dana tidak sepenuhnya melayani rakyat, melainkan tidak sedikit kepala daerah setelah terpilih bukannya melayani kepentingan rakyat yang telah memberikan suara kepadanya, tetapi justru sibuk memenuhi keinginan ego politiknya, termasuk keinginan para cukong politik dan kroni-kroninya. Dengan kata lain, peran cukong memberikan dampak negatif terhadap suara rakyat untuk para kepala daerah. Jadi, ketika Anda melihat harta seorang pejabat melonjak drastis saat atau setelah menjabat, itu seringkali bukanlah akumulasi dari gaji bulanan mereka sebagai pelayan rakyat. Itu adalah hasil ekosistem ekonomi politik yang koruptif, di mana regulasi bisa ditukar dengan keuntungan finansial. Pada akhirnya, tingginya biaya politik di Indonesia menciptakan seleksi alam yang buruk. Orang-orang kompeten dan jujur tidak punya modal, ratusan miliar tersingkir sebelum sempat bertarung. Sementara mereka yang memiliki modal atau didukung kapitalis besar melenggang masuk ke gedung parlemen dan istana daerah. Ini bukan sekedar masalah moral individu politisi yang serakah. Ini adalah kegagalan sistemik. Selama aturan main pemilihan umum di Indonesia menuntut biaya logistik yang tidak masuk akal tanpa transparansi dana kampanye yang radikal, maka jabatan publik akan selalu diperlakukan sebagai sebuah investasi bisnis. Dan dalam bisnis apapun, prioritas utamanya selalu sama, balik modal lalu cetak keuntungan. Bedanya, dalam bisnis politik ini, yang dijadikan taruhan adalah uang pajak dan masa depan Anda sendiri. Terima kasih.